Sekarang malam, kalian pergi ke pinggiran kota, duduk dan duduk. Tidak masalah ketika itu menjadi hal yang saya sukai, lebih keren dan mengesankan melihat ke langit dan mengagumi keindahan bulan dan langit berbintang di semua orang. Halo, bayangkan jika ini luar biasa, misalnya di Saturnus. Bagaimana jika kita berubah menjadi sesuatu seperti itu dan langit akan terlihat seperti set film SF luar biasa, tetapi apa artinya bagi planet ini? Ngomong-ngomong, ini adalah pendaratan teratas. Apakah hal seperti itu bermanfaat bagi kita? Mari kita simak bersama, lalu mari kita mulai. Saturnus langsung terlintas dalam pikiran ketika datang ke planet. Planet gas raksasa ini terdiri dari partikel-partikel es yang dicampur dengan debu silikat, yang memiliki berbagai macam kejahatan, masing-masing mengorbit ekuator Saturnus dengan kecepatan yang berbeda. Ada beberapa hipotesis tentang asal-usul, menurut satu teori hanya sisa-sisa cili yang membentuk planet ini, dan dalam teori lain Saturnus dan besar lainnya ketika benda langit bertabrakan, benda langit dihancurkan dan menjadi jutaan tepi dan tersebar dan terbentuk. Lain adalah teori pembentukan bahwa Saturnus telah memakan bulan-bulannya. HISI terperangkap oleh gravitasi dan jatuh serta pingsan dalam proses itu. Logam berat jatuh di sudut Saturnus, dan partikel-partikel country ringan terakumulasi di orbit, tetapi Saturnus bukan satu-satunya planet di tata surya. Jupiter, Uranus, dan Neptunus, planet gas raksasa yang paling dekat dengan bumi, memiliki kemiripan tetapi kurang berbeda tidak terlihat, sedangkan planet bumi tidak. Meskipun pintu bumi adalah sebuah pintu, ada kemungkinan besar bahwa itu pernah dikelilingi oleh bumi. Pohon-pohon yang terbuat dari pohon-pohon mungkin telah mengelilingi bumi secara berkala, tetapi hanya untuk periode waktu yang singkat. Runtuhnya yang cepat disebabkan oleh pengaruh gravitasi bulan dan matahari, dan angin matahari yang kuat benar-benar menghanyutkan partikel halus di atas bumi. Oleh karena itu, tidak seperti cincin Saturnus, batuan bumi hanya terdiri dari batuan, dan partikel es tidak berhenti di situ. Mungkin penyebab beberapa pendinginan global terakhir, termasuk pendinginan terbesar di bumi di mana semuanya tertutup es, mungkin itu adalah bayang-bayang. Sepertinya deposit glacier ditemukan di daerah tropis sebagai bukti. Nah, bukankah itu ide yang baik untuk melakukannya? Apakah ada kemungkinan yang akan muncul di bumi dalam waktu dekat? Mungkin bulan yang mengorbit bumi akan berubah, itu tidak mungkin. Jarak minimum yang bisa didekati oleh satelit saat berputar di sekitar benda langit ini disebut batas Roche. Ketika batas ini terlampaui, satelit hancur berantakan karena pengaruh gravitasi. Dalam kasus bulan, ia mulai runtuh ketika jari-jari bumi mencapai sekitar 9.500 km, tetapi sekarang bulan terletak 384.400 km dari bumi dan berada di kelas 4 setiap tahun. Saya mendapatkan dalam sentimeter. Namun, mari kita bayangkan itu terbentuk di bumi. Apa yang terjadi dalam kasus itu? Pertama-tama, pemandangan seperti mimpi terlihat. Terbentuk dari objek besar seperti bulan, lebarnya sekitar 5.000 km dan ketebalannya sekitar 9,5 km mengorbit di garis khatulistiwa, sehingga terlihat berbeda tergantung pada sumurnya. Dari Antartika, seorang anak kecil seperti pelangi yang bersinar putih di cakrawala menggantung rendah. Tapi Anda bisa melihatnya dari Washington, akan tampak jauh lebih luas dan menempati setengah langit, misalnya di Quito, ibu kota Ekuador. Tepat di bawah garis khatulistiwa itu akan menjadi strip yang terang dan sangat tipis, dan itu akan memantulkan sinar matahari seperti bulan yang sekarang jadi dimanapun kita berada. Anda akan dapat melihat siang dan malam. Tidak hanya itu, tetapi cahayanya akan jauh lebih terang daripada cahaya bulan. Anda akan lupa bahwa setelah matahari terbenam dunia terbungkus senja pucat, namun, pada malam hari, bayangan bumi jatuh di sungai dan menggelapkan sebagian darinya. Bayangan ini bergerak pada malam hari, sehingga Care baru menghitung waktu muncul.
Jika bulan masih mengorbit bumi, ia akan terhalang oleh dan tidak akan seterang sebelumnya. Tapi ini hanya eksterior, terlepas dari pemandangan spektakuler, ada begitu banyak masalah terbesar adalah bayangan suhu turun ke nilai kritis di daerah dikejar oleh bayangan tanpa sinar matahari. Ini juga memengaruhi fotosintesis. Dimanapun malam didominasi, mesin tidak bisa menghasilkan oksigen. Dengan mempertimbangkan bahwa itu cukup luas, komposisi atmosfer bumi dapat berubah secara radikal. Selain itu, keberadaan juga akan memengaruhi satelit di bumi, dan satelit yang telah diserang akan dengan mudah keluar dari orbit. Kemana banyak satelit GPS kami pergi ke akhirnya menjadi penjara di bumi. Ingat bahwa sepotong kecil di ruang angkasa menghancurkan banyak stasiun ruang angkasa di zero gravity. Casing ini akan sama. Mengorbit satelit akan menghalangi peluncuran satelit dan pesawat ruang angkasa. Selain itu, kami harus membuat banyak anggota baru. Bulan itu sangat indah, misterius dan misterius. Tapi itu selalu romantis sehingga para gadis akan mengerti. Apa yang terjadi jika kita membuat milik kita sendiri di seluruh bumi? Pada pandangan pertama itu adalah ide yang ceroboh, tetapi mungkin membantu, tetapi Anda dapat mengelola perubahan iklim ini, dapat mengurangi sinar matahari yang jatuh di ekuator itu sendiri dan mungkin menghentikan kemajuan pemanasan global. Tetapi masalah dari rencana ini adalah bahwa itu tidak hanya membutuhkan sejumlah besar uang tetapi juga berbahaya karena mekanisme perubahan iklim tidak sepenuhnya dipahami. Kita akan kehilangan sesuatu dan faktor sepele itu bisa diperburuk. Namun sejarah manusia telah berhasil dicoba untuk dibuat. Tetapi pada saat itu ada tujuan yang sama sekali berbeda. Buku tahun 1960-an dan para sarjana Amerika mengerjakan proyek Westford. Mereka ingin membuat ekuator itu seharusnya membentuk ionosfer buatan dan memberikan komunikasi dua kawat yang jauh lebih handal kepada militer AS. Karena itu, perlu untuk menyemprot 480 juta antena tipis seperti jarum di alam semesta. Upaya pertama tidak berhasil, tetapi pada akhirnya semua berjalan dengan baik. Antena membentuk awan yang sangat besar di atas bumi, membentuk armada garam besar. Tapi yang ini tidak ada untuk waktu yang lama dan rencana untuk tahun yang sama telah berakhir. The Toronto Royal Astronomical Society mengira itu adalah rencana yang berbahaya dan merusak lingkungan. Jarum benar-benar menjadi puing-puing luar angkasa, sebagian besar di antaranya diperbarui ke bumi 10 tahun kemudian, tetapi hingga 2019 masih ada klaster jarum di orbit. Mari kita berhenti di sini hari ini. Terima kasih telah menonton. Hari ini kami tidak dapat membuat populasi di seluruh dunia. Tidak mungkin alam akan muncul dalam waktu dekat. Jadi tidak ada gunanya memimpikan ayam yang luar biasa dengan langit yang fantastis. Tentu saja itu bukan kekecewaan terbesar abad ke-21, tetapi bagaimanapun juga itu agak mengecewakan. Apakah Anda ingin berbalik dengan hula hoop? Selamat tinggal sampai kita bertemu lagi.